Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh salahil jasad wuruh ila hadrat Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in summa jami'u awliyaillah wa salih ibadillah khususan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa jami' masyayikh wa talabati usulihim furahim anallah yu'li darajati fil jannah kasir madhubatihim wa dhaif hasanatihim wa ifadna bijahim wa infana bihim wa adam barakatihim wa asrar menurihim wa ulumihim wa nafati fi jinudni wa al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita alhamdulillah masih dipertemukan kembali oleh Allah di tahun baru Islam 1445. Selamat hari baru, tahun baru, bulan baru Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaharui iman Islam kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar kita dari tahun ke tahun menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tambah taat kepada Allah, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian pada halaman 41 ya, yaitu tentang bab ke-10, keutamaan hari Jumat. Di hari Jumat ini memang hari besar Islam ya. Hari besar Islam termasuk hari Jumat, karena Imam Ghazali katakan Idul Mu'min, lebaran ya, hari raya orang beriman itu hari Jumat. Jadi seharusnya, semestinya kalau datang hari Jumat kita bergembira ria, bersukacita, ekspresi batin kita senangnya melebihi ketemu hari-hari lain ya. Karena itu hari Jumat adalah hari istimewa yang Allah berikan kepada kita orang Islam ya, umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW ya. Kalau orang-orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, kita punya hari Jumat ya, hari yang istimewa. Dikatakan di sini qala Nabi SAW sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Nabi SAW bersabda, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka karena di hari utama, jadikan hari tersebut menjadi hari akhirat. Hari tersebut menjadikan hari agama untuk kita. Kalau mungkin sibuk kita dari Sabtu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, campur-campur kesibukan kita tentang ya agama kita, campur dengan ini dengan. Tapi kalau Jumat, kalau bisa itu maksimalkan hari teristimewa kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Di siapa orang yang mempersembahkan hari Jumat menjadi hari terbaik ya, maka dia akan dimaafkan hari-hari yang telah berlalu daripada kelalaiannya, kekurangannya, kekeledorannya ya. Itu hari Jumat adalah hari yang istimewa. Nabi katakan hari Jumat adalah hari paling utama ya, karena di hari Jumat ini banyak ya sekali kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan. Terlebih ada perintah sholat Jumat ya. Di hari Jumat ini ada perintah yang paling penting, yaitu kita orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Dan masih banyak amaliyah-amaliyah di hari Jumat yang sangat dianjurkan. Diannya sedekah paling istimewa itu sedekah hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat jangan sampai luput sedekah, karena sedekah ini akan berkualitas ya, berlipat-lipat ganda pahalanya disesuaikan dengan keistimewaan harinya. Jadi berbeda orang yang bersedekah hari Jumat dengan yang lain-lain daripada hari Jumat. Meskipun besar pahalanya, tapi hari Jumat lebih dahsyat
lebih berbobot ya, lebih berkualitas gitu. Semua ibadah-ibadah kita dianjurkan ya, dimulai dari malam Jumat itu sampai hari Jumat ya, terus 24 jam itu memiliki keistimewaan ya. Kalau malam-malam lain keistimewaan ada di sepertiga akhir menjelang subuh, itu keistimewaan yang berbobot Bapak-bapak ya. Makanya kalau bisa ya kita ada andil sedikit 15 menit 20 menit untuk ibadah kepada Allah di waktu itu sebelum datangnya waktu subuh. Zaman sekarang nih kita orang-orang Islam rumah-rumahnya nggak ada cahayanya ya, cuman cahaya listrik aja terangnya. Malam-malam rumah mereka lelap dengan tidur panjang mereka, nggak ada waktu untuk sujud rumahnya. Makanya rumah-rumahnya gelap-gelap, nggak ada nurnya. Kenapa? Karena nggak ada jatah bangun malam. Jadi kalau bisa rumah kita ini ada 15 menit lah sebelum subuh, sholat 2 rakaat untuk sujud kepada Allah. Sholat yang tidak diketahui oleh siapapun, karena itu amalan yang paling hebat. Ketika kita sholat malam di rumah kita tanpa sepengetahuan siapapun juga, itu adalah hamba yang asli. Jadi jangan kita rumah kita ini dipakai tidur panjang sampai bangun subuh kelewat. Kadang-kadang kita tidur malam-malam banget, tidur jam 11, setengah 12 baru pada tidur ya. Kadang-kadang diprogramkannya sebelum tidur ya nonton-nonton yang kagak ada manfaat, sinetron, berita politik, kriminal, lihat HP, berita ini berita itu kita lihat. Begitu tidur kita nggak zikir juga kagak. Zikir yang diajari Nabi itu sebelum tidur banyak banget ya. Ada orang kagak hafal sama sekali doa Bismika Allahumma ahya aja nggak dibaca, nggak dijaga sama dia. Apalagi doa yang panjang-panjang, doa dari Nabi ya, ada baca kursi, istighfar sebelum tidur. Waduh ya, orang sekarang tidur ya udah kelelahan dengan nonton handphone, nonton TV, tidur dia. Bangun udah azan subuh, kadang-kadang lewat, nauzubillah min dzalik begitu. Jadi rumahnya nggak ada cahayanya. Padahal malam-malam itu Allah kasih peluang, kita pengen deket sama Allah. Siapa nih yang mau deket sama saya? Ayo sekarang waktunya ya. Siapa yang mau tobat sekarang? Jadi pintu itu tiap malam dibuka. Kalau kita memang pengen berharap jadi hamba Allah Pak, itu kita harus bangun pada saat itu ya. Tapi kalau malam Jumat, wah malam Jumat lahir nih. Malam Jumat tiap malam Jumat tiap malam, tiap saat waktu mulianya. Dari mulai maghrib itu udah istimewa, terus sampai subuh tuh semalaman suntuk. Terus dari subuh sampai waktu Jumat ya dilaksanakan, terus sampai asar, terus sampai maghrib, semuanya istimewa. Jumat tuh ya. Bahkan dalam hadis katanya sungguh dalam hari Jumat itu ada satu saat saja yang sangat ya mulia, kalau kita berdoa minta apa saja pasti diberikan. Nah itu asalnya mah saking istimewanya gitu. Nah jadi malam Jumat ini, hari-hari Jumat ini merupakan hari-hari istimewa. Makanya Nabi katakan sayyidul ayyam ya, pemimpin hari adalah hari Jumat. Kalau pemimpin hari adalah hari Jumat, pemimpin manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya ini disesuaikan, karena hari Jumat ini pemimpin hari ya, hari mulia, maka paling bagusnya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW hari Jumat itu ya, karena Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Anam ya, rajanya makhluk ya. Hari Jumat ini hari yang istimewa, hari yang mulia, syiar Islam ya Pak. Kalau bisa kita tunjukkan syiar Islam ya pada hari Jumat itu. Di antaranya kita ya mempersiapkan pakaian kita untuk sholat Jumat itu yang berwarna putih. Kalau bisa semasjid ini Baitur Rahman ya, Masjid Ar-Rahman ini kalau bisa seragam semua, hari Jumat itu putih semua. Itu syiar Islam termasuknya ya. Kata guru kita katanya di antara ilmu yang kagak bermanfaat adalah orang sembahyang Jumat nggak pakai baju putih. Kadang-kadang khotibnya aja pakai jas hitam ya. Iya, kita ini dianggap belum sempurna, belum manfaat ilmunya. Kalau Jumat aja masih pakai pakaian yang selain putih. Kalau Jumat spesialkan pakaian yang warna putih. Karena apa? Pakaian yang dicintai oleh Allah. Warna putih, warna yang dicintai oleh Allah. Dan hari yang paling disibukkan hari Jumat. Maka sesuaikan. Pakai pakaian warna putih, mandi yang bersih, pakai minyak wangi, ya, datang lebih awal,
banyak-banyak sholawat, banyak-banyak zikir, siapin sedekah. Itu banyak ya amaliyah di hari Jumat. Sampai ulama tuh ngarang, Imam Suyuti ngarang nih, Imam Suyuti yang ngarang kitab ini, kitab Lughul Hadis, dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Lum'ah fi Fadailil Jum'ah. Keutamaan hari Jumat itu diceritakan sama dia. Di antaranya kalau malam Jumat itu Pak, maghrib sunahnya kita baca kuliah kulhu. Jadi kalau maghrib jangan diganti-ganti, udah imam. Siapapun yang jadi imam di sini kalau malam Jumat paginya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Itu di antara yang dianjurkan oleh Imam Jalul Sudi malam Jumat, jangan baca yang lain-lain. Itu kenapa? Itu termasuk surat yang dahsyat yang dipilih dibaca di saat maghrib malam Jumat. Gitu ya. Kemudian kalau bisa baca kahfi malam Jumat, surat kahfi Pak baca. Kalau nggak bisa sekaligus hatam dibagi 3, dibagi 4 boleh ya. Baca habis maghrib separoh, baca habis isya, baca habis subuh, baca habis Jumat, baca habis asar. Hatamkan itu al-kahfi ya. Sebab orang yang baca kahfi di hari Jumat ini orang yang punya hubungan rumahnya dengan Baitul Haram, ada hubungan di mana turun keberkahan ke Baitul Haram, turun juga ke rumah itu. Cahaya yang turun dari haram turun juga ke rumah itu. Kenapa? Dia punya channel, punya sambungan ya, sambungan cahaya dari Baitul Haram ya menuju rumahnya orang yang biasa membaca surat Al-Kahfi di malam ataupun hari Jumat gitu. Kemudian dikatakan di sini waqala sallallahu alaihi wasallam man ightasala yaumal jum'ati ghuffirat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat ya diampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi mandi Jumat ini termasuk yang disunahkan ya kita untuk fresh, seger, enak. Jadi orang-orang yang di sebelah kita enggak terganggu dengan bau-bau badan yang tidak sedap ya. Sebab katanya malaikat pun terganggu seperti terganggunya manusia di saat ada aroma-aroma tidak sedap pada kita ya. Maka itu dianjurkan lebih-lebih di hari Jumat ya, dianjurkan, ditekankan kita untuk mandi yang bersih, bersih-bersih, kuku-kuku bersihin, bulu-bulu ya, bulu-bulu ketiak bersihin, bulu ari-ari, bulu kemaluan bersihin ya, kumis-kumis, jenggot-jenggot rapihin, berpenampilan menarik di hari Jumat ya, yang rapi itu baru mandi. Sampai keutamaan mandi di hari Jumat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Apalagi sambil mandi kita niat ya, niat mandi hari Jumat sekalian mandi ya, bersihin dosa-dosa yang di badan kita bersihin. Kalau kita mandi itu Pak ya, selain kita membersihkan daki-daki, cemar-cemar, kotor-kotor yang di badan kita, niatin juga bersihin dosa-dosa yang di sekujur tubuh kita gitu. Dulu Imam Ali Zainal Abidin ketika muridnya pergi haji itu Asy-Syaikh Shibli ditanya ya, kamu mandi ihram enggak? Oh mandi ihram saya. Mandi ihram? Mandi. Apa yang kamu niatin? Niat mandi ihram. Itu aja? Iya. Berarti belum mandi ihram. Oh belum mandi ihram? Belum. Jadi mandi ihram karena kamu niat mandi, di situ kamu bersihin dosa-dosa kamu. Niatin begitu. Niat enggak? Enggak. Wah belum mandi ihram berarti. Udah. Nanti lain kali berangkat lagi umroh. Niatnya begitu. Nah sama nih mandi Jumat juga begitu. Kita niatin. Ketika kita mengguyur sekujur tubuh kita, niatin bersihin dosa-dosa kita. Kotoran-kotoran kita yang ada di badan kita. Ini Pak kalau kita bersih-bersih, itu memang kita harus sambungkan niat kita dengan membersihkan dosa-dosa kita. Gitu. Seperti kita misalnya di rumah bantu-bantu ya istri kita cuci gelas, cuci piring, cuci sendok, kotoran-kotoran, cuci nampan misalnya gitu ya. Iya. Itu sambil kita cuci niatin. Orang soleh itu ngajarin, niatin bersihin hati kita. Ya Allah, ini saya cuci sendok, cuci gelas, cuci piring, saya pengen ya Allah bersihin hati saya Allah dari kotoran-kotoran hati saya. Begitu. Orang-orang soleh itu kalau berkhidmat sama masjid ya, bersihin WC masjid. Kadang ada orang ya buang air nggak disiram ya, buang air kecil acak-acakan, nggak kasih bau yang kagak enak gitu ya. Ya pada bersihin tuh khidmat sama masjid, bersihin ya sambil niat ya Allah ya saya mau bersihin kotoran hati saya
Jangan sampai ada keangkuhan, kesombongan saya ke sini masjid-masjid, kamar mandinya, bahkan ada kotoran, dia bilang ya Allah kotoran yang ada di hati saya nih lebih kotor daripada najis yang ada di WC ini. Niatin begitu. Jadi kita setiap ibadah kaitkan zahir kita sama batin kita. Seperti kita diajarkan sama Nabi keluar dari kamar mandi kan, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihin hati saya. Kita udah tadi bersihin dari buang air kecil, buang air besar, itu udah bersih. Habis mandi bersih, keluar dari kamar mandi, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah yang paling penting bersihin ini hati saya ya Allah. Gitu. Ya, jadi kaitkan begitu. Mandi Jumat sama, ketika kita mandi Jumat nih, siram-siram badan kita, niatin bersih dosa-dosa sekujur tubuh kita. Gitu ya. Nah, dikatakan sama Nabi gitu ya, siapa yang mandi hari Jumat bakal diampuni dosa-dosanya dan dia maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Jadi semua perintah syariat Bapak-bapak yang kita laksanakan itu tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya, wa yuzakkihim, untuk membersihkan dosa-dosa kalian. Kemudian dilanjutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati alfi atiqin minan. Masyaallah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat hari Jumat terdiri dari 24 jam. Allah membebaskan dalam setiap saatnya dari 600.000 orang dari api neraka. Ya Allah, Pak. Jadi kita nih hari Jumat harus kita ngerjain hal-hal yang mengarahkan kita ke surga. Kenapa? Karena di hari Jumat itu 24 jam, per jam itu 600.000 orang yang Allah lepaskan, Allah bebaskan, Allah keluarkan daripada api neraka. Makanya kita jadikan di hari Jumat hari kita bebas daripada api neraka. Jadi jangan amalin amalan ahli neraka di hari Jumat. Amalkan amalan ahli surga di hari Jumat. Biar kita apa? Biar kita dapat itsqu minan nar. Di hari Jumat biar dapat stempel dari Allah, orang lepas dari api neraka. Enggak disentuh sama api neraka. Bagaimana? Amalan-amalan yang ahlul jannah di hari Jumat itu kita amalkan. Dalam kitab Hidayatus Salikin itu Syekh Abdul Samad Falembani ya. Iya, beliau mencatatkan ada beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Di antaranya Kamis sore ya, menjelang maghrib dia sudah bertasbih, dia sudah beristighfar, biar layak dia jadi tamu di malam Jumat begitu ya. Biar dia di hari Jumat itu menjadi tamu istimewanya Allah. Makanya sebelum dia masuk malam Jumat, dia tasbih dulu sama Allah, dia istighfar dulu. Begitu datang malam Jumat, dia siapin sholat dengan berjamaah maghrib. Maghrib bisa hidupin, baca Yasin, baca Kahfi, baca Dukhon, baca sholawat sama Nabi. Hidupin itu, itu katanya. Ya, karena setiap perjamnya hari Jumat itu 24 jam ada 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi hari Jumat jangan ngerjain yang ahli neraka, kagak sholat Jumat, ya. Itu orang-orang kan kayak kagak sholat Jumat berarti orang-orang kagak dapat bebas dari api neraka. Makanya kita berjuang hari Jumat jangan sampai nggak hadir, hari Jumat jangan sampai absen, ya harus hadir. Kemudian dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata min ghairi udrin falyatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa ada halangan, ya nggak sakit, nggak musafir gitu ya, hendaklah ia mengeluarkan sedekah 1 dinar. Jika tidak mampu maka dengan setengah dinar. Itu sebagai bayar denda ya Pak. Ya dendanya tuh Nabi katakan begitu. Kalau kita nggak sembahyang Jumat nggak ada halangan, kalau ada halangan ya sakit, lagi dirawat di rumah sakit misalnya, atau lagi ngurus keluarga yang meninggal dunia, nggak ada lagi bukan selain kita misalnya gitu ya, atau kita misalnya dalam keadaan musafir perjalanan gitu yang nggak bisa sholat Jumat misalnya gitu ya, nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau nggak ada halangan bagaimana? Ya nggak ada halangan apa-apa, nggak sholat Jumat, wajib Pak bayar denda ya, kasih denda buat diri kita. Berapa katanya? Nabi katakan di sini sedekahlah 1 dinar. 1 dinar itu kalau ya dirupiahkan 2 juta ya Pak. Bayar sanksinya benar.
Enggak sholat Jumat sekali tanpa uzur, tanpa halangan bayar 2 juta. Kalau ada rezekinya bayar 2 juta. Itu. Kalau enggak, jika enggak mampu mana? Bayar setengah dinar, berarti 1 juta. Bayar 1 juta. Biar nama kita enggak dihapus tuh ya dalam daftar-daftar orang masuk surga. Orang kalau enggak main Jumat bahaya itu. Kewajibannya secara khusus untuk katakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil. Hai orang-orang beriman, kalau dipanggil azan harus berangkat. Itu kecuali ada uzur ya, sakit, halangan baru. Nah itu ya, sedekah 2 juta bayar dendanya. Emang bapak-bapak kita emang harus melatih ya, dalam Islam ini ada namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu bayar denda secara pribadi, walaupun memang agama enggak mewajibkan misalnya seperti itu, tapi kita harus melatih diri kita biar semangat ibadah, melaksanakan perintah Allah. Ya kita wajibin buat diri kita ada denda-dendanya begitu. Kayak kita dulu zaman pesantren, saya Pak, zaman pesantren tuh ya santri-santri itu diberikan sanksi atau denda-denda apabila tidak mengikuti peraturan pesantren. Seperti pesantren misalnya memberi apa namanya, mewajibkan semua santri wajib sholat berjamaah. Kalau nggak berjamaah tuh dipotong tuh ada dendanya kita. Gitu. Santri yang kagak hadir ngaji denda. Nah seperti itu. Santri yang kagak ikut ya kerja bakti denda. Jadi ada dendanya. Nah kita dalam beragama seperti itu. Biar kita mau menghargai semua perintah Allah, ada tuh kita dendain. Misalnya kalau malam kita nggak tahajud, pagi-pagi kita harus ada sedekahnya. Waduh malam nggak tahajud, ada hari ini harus 100.000 keluar, 100.000 ya. Wah tambah lagi subuhnya nggak jamaah lagi, wah cepet lagi dah, keluarin sedekah 200.000 itu. Jadi harus kita imbangin Pak ya, sebab kita ini yang punya rezeki, ibadah-ibadah kita memang harus ya lebih prioritas menggunakan harta kita. Orang-orang yang punya harta ini berpeluang untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah dengan harta mereka. Ya, dulu kan waktu perang Tabuk ya, kisah perang Tabuk itu kan perjalanan cukup jauh, kendaraan terbatas. Jadi hanya mereka-mereka aja yang mampu berangkat, yang punya duit, yang punya harta lebih, mereka berangkat perang Tabuk. Sementara yang nggak punya dana, nggak punya uang, disokong sama yang orang mampu. Karena terbatas, akhirnya yang kagak mampu, ya kagak berangkat. Mereka nangis tuh, nangis apa? Ya kita ketinggalan lagi sama orang kaya. Orang kaya sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Orang kaya puasa Ramadan, ya kita juga puasa Ramadan. Tapi orang kaya punya kelebihan harta, dia bisa berangkat itu. Perang Tabuk, kita nggak berangkat, nangis mereka, sedih mereka. Makanya begitu berangkat perang Tabuk, ya pulang dari perang Tabuk, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, inna fil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum katanya. Di Madinah ini ada orang nggak berangkat perang sama kita, tapi pahalanya sama kayak kita. Mereka bingung, para sahabat yang ikut perang sama mereka. Siapa? Mereka yang hatinya pengen kalau punya duit saya mau berangkat gitu. Nah, makanya kita yang punya harta ini prioritaskan harta kita untuk menjadi peluang kita naik derajat. Sebab ada ibadah yang nggak bisa dilakukan oleh orang kaya itu, ya orang miskin itu ya. Mana? Di antaranya haji. Ya haji itu kan, waduh, kudu punya duit gede itu. Apalagi haji zaman sekarang, daftarnya kudu 30 tahun, bahkan lebih bisa ya. Atau pengen haji yang plus kudu punya duit 200 juta, yang lebih tinggi lagi bisa 300 juta lebih misalnya gitu. Wah itu kudu punya duit besar tuh. Nah bagi kita yang nggak punya duit gimana tuh? Kan begitu. Ada ibadah-ibadah ya yang orang kaya berpeluang begitu. Nah, di saat kita nggak bisa melakukan itu, nggak bisa tahajud, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa hadir Jumat, mainkan harta kita, mainkan. Biar kenapa? Biar peluang itu nggak gagal untuk kita. Waduh nggak Jumat nih, 2 juta kalau kita ada rezekinya, kalau lagi nggak ada duit nih, wah ada 1 juta, gitu. Wah nggak tahajud nih, keluarin 100.000. Wah nggak subuh berjamaah nih, keluarin 100.000. Begitu. Belajar kita supaya kita nggak ketinggalan jauh. Kadang-kadang udah nggak keluar ya subuh berjamaah, nggak tahajud, duit juga nggak keluar juga buat agama. Nah ini ketinggalan jauh nanti sama orang-orang yang rajin bangun malam, rajin tahajud, begitu. Makanya ketika orang-orang fakir di Madinah datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, zahaba al-dusur bil ujur,
Orang-orang kaya udah ketinggalan dah kita sama orang kaya. Tinggal bagaimana? Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama kayak kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa Ramadan, kami juga puasa. Tapi walahum fadlun minal amwal, mereka punya lebih harta, mereka bisa yatasaddaqun, mereka sedekah. Wa yahujjun, mereka bisa pergi haji, bahkan mereka bisa korban. Tiap Idul Adha mereka korban, kita nggak punya. Kata Nabi, mau nggak kamu aku kasih pertunjukan, aku unjukin, kasih tahu amalan yang apabila kalian lakukan kalian bisa ngejar orang-orang kaya dengan harta mereka. Apa itu ya Rasulullah? Kamu banyak-banyak berzikir. Kalau nggak punya duit, hidupin malam tahajud, banyak berzikir, banyak munajat, biar kamu sama mereka orang-orang kaya nanti di akhirat. Ya, itu diantaranya Pak ya. Hari Jumat kita dianjurkan ya bayar sanksi sama Nabi ya, kalau kita ninggalin Jumat tanpa halangan, tanpa uzur. Kemudian dikatakan lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'in tahawunan biha taballahu ala qalbi. Allahu akbar. Ini yang lebih ngeri lagi ya. Aduh, Masya Allah. Dikatakan halaman 42 di atas tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat berturut-turut, terus meninggalkannya lagi karena meremehkan lagi, nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan nyesel ya, nggak ada perasaan aduh hatinya galau, nggak sholat Jumat, artinya batinnya biasa-biasa aja. Ini bahaya nih, batinnya bermasalah nih orang yang begini ya. Jadi kalau orang beriman tuh Pak, kalau luput pahala sedih dia, nyesel dia kudunya. Jangan biasa-biasa aja gitu. Coba kita latih nih hati kita, belajar gitu. Belajar apa? Belajar apa namanya? Baper apa tersentuh gitu. Ketika kita nggak bisa melakukan satu ibadah, ya Allah sedih gitu. Itu. Apalagi sampai 3 Jumat, nggak sholat Jumat 3 Jumat berturut-turut, nggak ada sedih-sedihnya sama sekali, nggak ada takut-takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini katanya, maka Allah akan menutup hatinya. Ya Allah, hati kalau ditutup itu sama Allah, naudzubillah ya. Apapun nasihat agama nggak bakal berpesan deh. Apapun deh, Quran dibacain, hadis dibacain, sama sekali nggak berkesan itu, nggak nyerap di hatinya. Kenapa? Hati tertutup. Ya, nggak ada pikiran pikir. Kita ngaji begini kan ngaji majlis fikir Pak. Coba kita renungkan dah. Masya Allah. Allah udah banyak banget kasih nikmat sama kita. Nikmat apa aja Pak, kalau kita mau hitungin ya nggak kehitung tuh nikmat, banyak banget. Iya, kita dikasih sama Allah aja nikmat Pak, garam tuh satu digaram Allah. Kalau kita mau renung itu garam, ya Allah kita nggak bakal berhenti bersyukur sama Allah. Emang apa? Ya kita walaupun rempah-rempah masakan komplit, masakan Padang tuh enak-enak ya bumbu-bumbunya, tapi kalau nggak cintain garam kira-kira gimana tuh? Nggak enak ya? Iya begitu. Itu nikmat. Air, wah belum lagi ya saya garam, Allah ciptain air nih ya, jangan disepelein nih air nikmat besar. Coba kalau seandainya di alam dunia ini Pak, Allah stop air terbatas adanya, dan nanti orang pada punya emas semua, nggak punya air. Pada hidup punya emas doang, nggak punya air. Emasnya sih Masya Allah gram-graman, 500 gram, kiloan kali, tapi nggak punya air, mati orang. Orang masih hidup punya air walaupun nggak punya emas. Makanya ketika ada raja didatengin seorang ulama, raja bilang sama ulama, wahai ulama kiai, tolong berikan nasihat kepada aku. Tuh, kata ini ulama, wahai tuan raja, sekiranya ini air yang ada di tuan raja itu enggak bisa didapetin kecuali dengan separuh kerajaan raja yang harus dibayar, kira-kira raja milih mana? Milih nggak minum aus selama-lamanya, atau mendingan mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk mendapatkan air? Kata raja, wah daripada saya mati nggak minum, mendingan separuh kerajaan saya serahin demi saya mendapatkan air segelas ini kiai. Oh iya, berarti air berharga banget. Tuh kata raja begitu. Nah sekarang air udah masuk nih, udah masuk nih air. Begitu mau pipis nggak keluar tuh air, nggak keluar.
tapi bisa keluar raja dengan menyerahkan separuh kerajaan raja. Tadi separuh buat beli air, sekarang separuh lagi buat ngeluarin air yang udah masuk, pengen pipis, pengen buang air kecil, kebelet nggak keluar, tapi nggak bisa keluar. Kata Allah bisa sih keluar kalau mau, cuma saatnya separuh kerajaanmu berikan sama saya. Jadi kita beriin nggak? Kata raja, ya pasti saya beriin. Buat itu raja kerajaan yang begitu kaya, ya Allah nggak setanding dengan air segelas. Mau masuknya, mau keluarnya itu kan nikmat. Kita kadang-kadang mengabaikan yang begitu, minum lupa nikmat, keluar buang air kecil nikmat. Ya Allah, padahal kalau nggak keluar, waduh, penyakit yang paling dahsyat itu. Kalau pipis nggak bisa keluar, berapa juta juga kita bayar cari rumah sakit, nggak ada di Indonesia, ke Singapura kita berangkat. Kenapa? Ngeluarin air. Airnya kita cari. Waduh, kalau udah gasut air nanti di akhir zaman diceritakan. Di akhir zaman orang semua kaya semua. Emas-emasnya tuh di rumah, emas-emasnya berkurang-kurang sampai kilo-kiloan. Tapi di zaman itu air nggak ada. Sehingga ada orang berani beli air segelas ini dengan jumlah ratusan bahkan ribuan gram emas demi seteguk air. Makanya dalam surat dalam surat Tabarok itu, akhir Tabarok ya, akhir Al-Mulk, Allah katakan kul, coba Muhammad kasih tahu sama mereka, in asbahtum ya, kul araitum in asbahtum ma'ukum gaura famayyatikum bima'im ma'in. Kalau air itu di stop sama Allah, siapa yang bisa datangin air? Ya Allah, teriak kita Pak, kita teriak semua Pak, salam jagat ini kalau air di stop, teriak kita. 7 bulan nggak hujan-hujan, kering air. Itu kan pernah dulu suku Mudor dulu ya, suku Mudor dulu suku yang paling gede sama Nabi itu suku Mudor ya. Nabi dikata-katain, Nabi dicaci maki, dicela. Akhir kata Nabi, ya Rab, kasih ya pelajaran tuh suku Mudor biar sadar, stop air seperti kau stop dulu di zaman Nabi Yusuf. Di stop air, Masya Allah. Begitu di stop air nggak hujan-hujan tuh suku Mudor, banyak binatang-binatang mereka, onta-onta mereka kekurangan minum, bayi-bayi mereka nggak nyusu karena air susu nggak keluar karena nggak ada air minum. Akhirnya suku Mudor berunding semua. Begitu berunding, yuk semua kita datang kepada Nabi Muhammad, kita minta maaf, kita minta tolong sama Nabi Muhammad. Akhirnya datang mereka ya, pembesar-pembesar suku Mudor bilang sama Nabi, ya Rasulullah, tolongin kami ya Rasulullah, sudah berbulan-bulan nggak turun hujan, air kering ya Allah, anak-anak pengen nyusu, binatang-binatang banyak yang mati ya Rasulullah, tolong doain ya Rasulullah, kami minta maaf, kami taubat ya Rasulullah. Minta tolongnya bukan nama Allah, minta tolongnya bukan nama Tuhan-Tuhan mereka, minta tolongnya sama Nabi Muhammad. Itu sejarah tuh, bahwa Nabi Muhammad itu sumber minta pertolongan. Ya, minta tolong sama Allah gak didengar sama Allah. Kenapa? Ya Nabi Muhammad dikecewain sama dia. Nabi Muhammad ya dibikin, dibully, dicaci maki ya oleh mereka. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Begitu berdoa kepada Allah, mereka belum keluar dari rumah Nabi, suku Mudor diturun hujan deras, hujan yang deras, sederes-deresnya hujan. Doa Nabi Muhammad SAW begitu. Ya, nah kita perlu banyak bersyukur Pak. Waduh, kita air nih yang berharganya nih air Allah kasih kita, ya Allah, nggak dibatesin. Setiap rumah punya air kita sekarang. Bahkan kadang-kadang orang nyuci motor aja, motornya digosokin, iya, kerannya nggak ditutup, ngalir aja begitu. Ini meremehkan nikmat Allah Pak. Kita wudhu aja disuruh hemat. Ini nyuci motor aja kadang-kadang motor dibersihin ya, itu kerannya nggak ditutup, ngalir aja tuh air. Ya Allah, kita nggak menghargai nikmat Allah. Coba kita belajar mengagungkan, menghargai nikmat Allah. Dikasih air kita, dikasih garam kita, ya kita suruh ibadah aja dah hari Jumat ya, kita perbagus ibadah kita yang cakep sebagai wujud syukur kita. Jangan banyak minta sama Allah ya. Iya, kita yang mudah kita terima aja, kita syukuri saja. Sama ibadah belum setanding nih. Ini masih banyak lagi permintaan, ini minta itu. Iya nggak? Iya. Coba Jumat kita rapihin. Sembahyang Jumat, mandi yang bersih, sikat gigi yang bersih, pakai minyak wangi, baju putih, bawa duit buat sedekah, datang lebih awal, sholat yatul masjid, banyak zikir, dengerin khutbah Jumat, pulang paling terakhir. Begitu.
Untuk apa ngelakuin itu semua? Syukur sama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlampau banyak sudah ya, bertubi-tubi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah katakan, "Wa ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Hai manusia, kenapa kalian terpedaya dengan kemurahanku sampai kalian durhaka? Aku sudah berbuat baik, kamu malah maksiat, kamu malah melanggar. Waduh, kita ditegur sama Allah dengan surat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Bahkan kalau kita baca Ar-Rahman kita ditegur fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu nggak percaya? Semua dari Allah semua. Yang mana yang kamu bantah? Yang mana kamu tolak? Yang mana yang kamu nggak akui? Semua kita ngakui, semua dari Allah. Begitu. Ya, makanya jangan meremehkan Jumat, apalagi sampai 3 kali, khawatir hati ini ditutup sehingga nggak sama sekali nggak peka hatinya, nggak pernah mikir, hatinya nggak pernah mikir besok mati bawa apa ya, besok di alam kubur nasib gimana ya. Iya, carinya nikmat hidup aja, nggak pernah mikir nikmat mati nanti bagaimana setelah mati, dapat nikmat nggak di kubur, dapat nikmat nggak di alam barzah, dapat nikmat nggak di hari kiamat. Ini juga harus masuk Pak ranah visi misi hidup kita sekarang orang beriman. Ini orang beriman ini jangan semuanya ngikutin hawa nafsu semua, harus ada ditahan ya, tahan keinginan hawa nafsu. Itu apa? Mendekat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Dikatakan di sini wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa juma'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Allah. Nabi bersabda katanya, barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat tanpa ada halangan, ia ditulis dalam golongan orang-orang munafik. Ya Allah. Orang-orang munafik itu di awal Baqarah ya. Kan awal-awal Baqarah ceritanya tentang orang bertakwa ya. Sampai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri orang bertakwa sampai situ. Kemudian orang kafir cuma 2 ayat aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah, stempel hatinya. Ala qulubihim, hati tutup. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Walahum adzabun 'adzim. Wah, ditutup telinganya, ditutup mata hatinya, ditutup matanya, enggak sempat baca Quran. Ditutup berarti matanya. Hati-hati Pak, kita kalau waktu kita enggak sempat baca Quran, waduh, jangan-jangan mata kita juga ditutup ini. Enggak ada jatah buat baca Quran. Ya. Gisawah. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam, kupingnya ditutup, enggak pernah mau dengar pengajian, enggak mau pernah dengar nasihat agama, berarti kuping ditutup sebenarnya. Di dunia aja amalan orang kafir udah ketahuan. Enggak sempat dengerin Al-Qur'an, enggak sempat baca Quran. Matanya buat pakai yang lain-lain, itunya ditutup. Wa ala sam'ihim ya wa ala absarihim wa lahum adzab. Entar di bawahnya baru ciri orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal akhir wa ma hum bimumin. Bagi manusia yang ngaku beriman kepada Allah di hari kiamat, tapi kata Allah enggak beriman siapa? Orang munafik tuh. Di antaranya orang munafik apa? Ini dia nih. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali sampai berturut-turut. Naudzubillah. Makanya yuk sama-sama kita perhatiin nasib kita nanti di hari kiamat ya. Bagaimana caranya? Sekarang kita Pak, udah nih tahun baru ini nih, ayo kita rubah dah. Semuanya kita rubah. Ya, yang kemarin-kemarin tuh kadang-kadang kita nggak beres, udah sekarang tahun punya rencana aja, punya niat aja. Ya Allah, niat nih tahun ini nih jadi orang Islam nih, biar benar-benar mengamalkan Islam. Dia punya rencana yang baik. Kata siapa orang yang punya niat baik, Allah akan bukakan 70 pintu jatah kebaikan yang dia lakukan. Makanya niat, punya program tahun baru ini 1440 Hijriah, ayo punya niat perbaiki agama kita ya. Ayo kita ngaji, ayo kita hadir ke majelis, ayo kita duduk dengan ulama, ayo kita banyak muhasabah, ayo kita banyak fikir nasib kita besok di hari kiamat gimana nih. Kalau kita ngikutin hawa nafsu terus, gak ngikutin Nabi, gak ngikutin ulama, siapa nanti pedoman kita nanti di hari kiamat? Itulah pentingnya kita hadir ya pada malam hari ini untuk membuatkan semakin hari kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan khasyat kepada kita, karena orang-orang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang punya radhiyallahu anhu wa ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah.
orang yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karunia kita takut kepada Allah, sehingga dengan modal takut ini kita akan terus mengagungkan syiar-syiar Islam. Hari Jumat kita hidupin dengan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan pikirnya, dengan ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Silakan. Ini tergantung untuk sistem juga. Di sebuah masjid ya kerabat ini telah bersumpah dan telah melihat satu umat. Tiba-tiba melakukan sholat Jumat selama 2 hari. Pastinya dengan alasan mungkin pengurusan dalam perjalanan. Bagaimana memutuskan? Untuk dia tidak melaksanakan sholat sama sekali 2 hari Jumat untuk masjid dan pindah ke masjid. Masjid umum ya? Masjid. Iya. Tiba-tiba memberikan pengumuman libur. Iya, pengumuman libur. Selama 2 hari Jumat. Bagaimana hukum Islam? Wah, ini Bapak-bapak, kita kagak Jumat aja nih beresiko tadi itu. Apalagi siapa yang ngajak-ngajak orang, melarang orang sholat Jumat, tutup katanya. Waduh, itu berapa ratus orang tuh kalau masih kapasitas besar ya. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi, alasan-alasannya harus tepat dan bisa dibenarkan sama agama. Tapi kalau nggak dibenarkan sama agama, nggak tepat alasannya, ini bahaya besar ya. Seperti kemarin contohnya Idul Adha ya, Idul Fitri ya nggak? Iya, itu menetapkan 10 Idul Adha, menetapkan 1 Syawal, itu kan tanggung jawabnya besar. Kalau belum waktunya udah ditetapin, berarti berapa juta orang batalin puasa sehari Ramadan. Kita sendirian aja batal puasa sengaja-ngaja, bahaya. Bagaimana kalau ngasih keputusan begitu? Ya, Idul Adha juga kemarin, misalnya ngasih keputusan, ya harusnya kita puasa Arafah karena dikatakan sudah masuk Idul Adha karena patokannya Mekah. Berapa orang kagak puasa Arafah? Berapa orang ngerjain korban belum waktunya? Itu memang harus perlu penelitian yang panjang, perlu kehati-hatian. Jangan terlalu berani memberikan hukum dalam agama. Nabi pernah katakan ajro hukum alal futiyah, ajro hukum alal nar. Orang yang berani banget ngasih keputusan dalam agama, itu orang paling berani masuk neraka berarti. Lu siap dia masuk neraka. Makanya kita orang-orang dulu kalau ditanya fatwa nggak berani mereka. Dioper, lo tanya dia, saya nggak bisa. Lo tanya dia, saking takutnya berani bisa, cuma dia nggak mau jawab. Dia nggak berani begitu. Orang-orang sekarang tahu-tahu nutup masjid, alasannya belum jelas. Besar, kecuali ada alasan yang tepat. Ini tidak jelas. Lalu bulan puasa yang di Ramadan itu kan mengusulkan apa? Ya, sebetulnya kan rasanya tidak. Menurut saya, jadi rasanya ada pengurus di kota satu tempat yang di Ramadan sama di awal sama. Jadi bukan cuma tidak laksana. Itu bagaimana kita harus tahu? Ya kalau alasan belakang kalau saya kan tidak masuk. Kan masih bisa diwakilkan sama orang yang pulang. Iya benar. Jangan bahaya ya. Pokoknya ngasih keputusan agama itu beresiko. Makanya harus ada punya dewan fatwa lah ya. Sampai kita aja tukang-tukang ngaji ini ya, seandainya kita dijawab masalah-masalah fatwa, kita hanya memberikan fatwa kepada orang-orang yang hadir di ngaji itu, tapi nggak di muka umum gitu. Itu adabnya. Misalnya seperti orang yang bulan Ramadan pengen lebaran duluan ya gak? Dia dengan ilmu hisabnya dia yakin duluin pemerintah misalnya. Ya dia bilang dengan jamaahnya sendiri jangan di-share gitu ya. Itu ada adab-adabnya dalam fatwa ini ya, meliburkan Jumat kalau alasannya nggak tepat itu bisa bahaya ya, seperti itu adanya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhati-hati ya dalam memberikan komentar-komentar jawaban agama, agar kita tidak kena imbas bahaya memberikan fatwa secara frontal ya, secara berani-beranian gitu ya. Inilah kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.